Di wilayah Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember, saat ini sudah mulai memasuki musim panen padi. Untuk hasil panen tahun ini, di wilayah Ambulu kualitas padi relatif sangat baik. Meskipun kualitas hasil panen cukup baik, hal tersebut tak membuat petani setempat senang. Sebab memasuki masa awal panen tahun ini, harga jual masih di bawah rata-rata, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani. Untuk harga padi kering sawah saat ini turun menjadi Rp3.700 hingga Rp3.800 per kilogramnya, yang sebelumnya seharga Rp4.000 sampai Rp4.200 per kilogramnya. Menurut para petani, dengan harga jual saat ini dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional. Harga padi untuk saat ini mainnya 37-38. Harga KS kering sawah. Oh, kering sawah. Iya, banyak keluhan. Masalah sekarang apalagi ada tambahan. Ini ada serangan hama, otomatis kan biaya untuk perawatan kan mana tambah. Jadi kalau kita di pasar dipatok harga 37-38 untuk petani kakak ya kalah lah kamarnya. Kalah gitu. Ya harga tidak ya minimal itu 4.000 lah. Harapannya ke depan ya untuk petani mohon untuk diperhatikan dari pemerintah lah Pak Hendy yang terhormat, mudah-mudahan bisa menanggapi keluhan-keluhan dari petani dengan biaya yang tambah sekarang, apalagi ada serangan-serangan hama seperti ini, otomatis biaya untuk perawatan pertanian makin tambah. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Memasuki masa panen padi, petani di Jember mulai bernafas lega karena harga gabah sudah mengalami kenaikan menjadi Rp4.000. Pada pekan kemarin, harga gabah sempat turun menjadi Rp3.700 per kilogramnya. Pada pekan ini, kelompok tani makmur Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, mulai melakukan panen raya padi di desa setempat yang juga dihadiri oleh Bupati Jember, Haji Hendy Siswanto, dengan didampingi Wakil Bupati Jember beserta SKPD. Dalam sela-sela acara panen raya padi, Bupati Jember Haji Hendy Siswanto juga melakukan dialog langsung dengan petani terkait harapan petani kepada pemerintah Kabupaten Jember. Dan Bupati juga mengapresiasi para petani setempat terkait hasil yang melimpah di masa panen padi saat ini. Panennya di Jember hebat, ini 1 hektar 10,1 ton. Dan ini memakai Agro Solution dari pupuk Kaltim. Dan ini barusan langsung hasil panen tadi, langsung berupa gabah, langsung di packing. Packingnya langsung diterima oleh obsteker, langsung dibeli. Dan petaninya langsung mendapat uang per kilonya 4.000. Saya tanya tadi dengan Pak petani kita ternyata memang sudah untung di situ. Dan ini saya berharap seperti ini terjadi di seluruh Kabupaten Jember. Karena Kabupaten Jember ini adalah lumbung padi nasional di Jawa Timur nih. Ini kesempatan seperti ini, apa yang ada di Duku Dempo tentunya bisa dikembangkan di daerah-daerah lain di Kabupaten Jember. Usai melakukan panen raya padi, Bupati Jember bersama pihak yang terkait juga memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu di desa setempat. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam beberapa hari terakhir, BPOM melakukan proses evaluasi terhadap UDD PMI Jember agar produk darah terjamin dan memberikan efek terapi. Sebab jika telah mengantongi sertifikat CPOB tersebut, maka UDD PMI Jember telah dianggap mampu dan bisa menjalankan kaidah membuat bahan terapi dengan cara yang baik. Kepala Bidang Pembinaan Kualitas UDD PMI Pusat, Dr. Robin Nur Aditya, yang melakukan pendampingan di UDD PMI Jember mengatakan pengawasan BPOM untuk menjamin mutu darah kepada penerima transfusi. Artinya kan cara pembuatan obat yang baik. Obat yang dimaksud di sini adalah itu darah, sehingga nanti harapannya setelah pembinaan ini, setelah sertifikasi ini, harapannya UDD PMI Jember lulus dan mendapatkan sertifikat CPOB, sehingga produknya dianggap sudah terjamin dan sudah memenuhi standar kualitas. Sementara itu, Kepala Unit Donor Darah PMI Jember Dr. Dudung Ari Rusli menyampaikan dipilihnya UDD PMI Jember karena kemampuan SDM dan juga peralatan produksi telah memenuhi standar menjadi penentu utamanya. Tak hanya itu, PMI Jember juga menyiapkan metode atau cara pembuatan dan juga pengaplikasian metode tersebut sesuai dengan kaidah CPOB. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember untuk meraih CPOB
Tentunya yang pertama kali kita siapkan tentunya adalah dari sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusianya itu yang tentunya kita harapkan adalah di situ komitmen dan kemudian melatih mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh atau syarat dan kondisi dari cara pembuatan obat secara baik, secara konsisten. Itu. Jadi bagaimana cara membuat mereka menjadi termotivasi dan untuk menjalankan tugas sesuai dengan rule of law yang sudah diterapkan oleh bidang CPOB. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Daerah merah, sehingga teman-teman. Perjuangan GTT-PTT untuk kenaikan honor dijawab langsung oleh Bupati Jember Haji Hendy Siswanto dengan menaikkan honor GTT-PTT. Hal ini mendapat apresiasi dari Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi. Hal tersebut dinilai sangat tepat karena Ayub menjadi saksi di era Faida, di mana GTT-PTT sangat berharap agar honor mereka bisa naik. Ayub menambahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, GTT-PTT sampai menangis untuk meminta kenaikan gaji. Oleh sebab itu, Ayub sangat mengapresiasi keputusan Bupati yang tanpa berpikir lama memberi keputusan menaikkan gaji GTT-PTT di Jember dari Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Pertama, karena saya mendapat informasi bahwasannya Bupati sudah merealisasikan kenaikan untuk PTT GTT, karena selama ini saya itu yang bersama-sama dengan teman-teman PGRI mulai tahun 2016-2017 bersama-sama memperjuangkan itu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Pak Hendy yang sudah merealisasikan. Semoga dengan realisasi itu kinerja PTT GTT bisa semakin baik, kualitas pendidikannya untuk kepentingan anak didik kita juga baik. Maka dengan realisasi kenaikan tunjangan maupun gajinya untuk PTT GTT ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan para PTT dan GTT ini. Jadi saya ucapkan terima kasih lah perjuangan teman-teman PGRI yang selama ini memperjuangkan aspirasinya sudah direalisasikan oleh Pak Hendy. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Para guru ngaji di Jember kini mendapatkan angin segar karena usulan Badan Anggaran DPRD Jember diterima oleh Bupati. Ketua Badan Anggaran DPRD Jember Itkon Syauki mengatakan jika sudah mengusulkan agar guru ngaji kembali didata sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan yang saat ini berjumlah sekitar 15.000. Namun ia berharap Bupati Jember Haji Hendy Siswanto bisa kembali mendapatkan data yang lengkap seperti di era Bupati MZA Jalal yang hampir mencapai angka 28.000 guru ngaji. Selain itu, usulan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah diterima oleh Bupati. Ia berharap di tahun 2021 ini guru ngaji bisa kembali mendapat bantuan dari pemerintah agar anak-anak di Jember tetap mendapatkan ajaran agama dasar dari guru ngaji. Karena guru ngaji adalah pintu awal anak belajar agama yang benar. Lama dan sebagainya, dan senyampang itu masih mungkin. Kemudian khusus guru ngaji ini juga saya minta kepada Bupati tadi agar supaya dianggarkan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi agar ketika terjadi sesuatu pada mereka bisa mendapatkan santunan dari asuransi itu. Sementara itu, Bupati Jember Haji Hendy Siswanto mengatakan bahwa untuk jumlah guru ngaji memang belum bisa dipastikan dan tetap menggunakan data yang 15.000 sehingga pihaknya akan melakukan survei kembali agar mendapat data yang benar-benar tepat. Selain itu, usulan pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk para guru ngaji juga dipastikan sudah dimasukkan ke dalam anggaran. Bahkan, Bupati Haji Hendy Siswanto berjanji guru ngaji di Jember harus sejahtera karena mereka sangat berjasa untuk membangun karakter setiap generasi. Usulkan guru ngaji dapat ini untuk diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ya nanti kan bisa kita simulasikan lah. Kan nggak terlalu besar, cuma Rp12.000 itu per bulannya. Nanti konsepnya tinggal teknisnya saja. Artinya akan dia kemudian oleh Bupati? Ya insya Allah iya, karena memang kita mau menaikkan guru ngaji.
naikkan gajiannya di bagian dipotong sedikit untuk BPJS kan juga jurusan tenaga kerja nggak bisa. Tapi data yang dipakai yang mana Pak? Karena kan di Sementara dari data yang ada itu kita kan pakai data dari BPAK ya. Itu ada 15.000 guru ngaji. Dari Jember, DKAji Jember 1 TV melaporkan. 22 Maret 2021 menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Jember. Musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Jember berlangsung di Aula PB Sudirman Pemkab Jember. Dalam musrenbang ini, PLT Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember, Beni Sampirwanto memberikan sambutan dan arahan penyusunan rencana kerja Pemkab Jember dilakukan secara virtual. Dalam penyusunan RKPD pemerintah Kabupaten Jember akan siap bersinergi dengan program pemerintah pusat dan provinsi, salah satunya tentang pembangunan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi peningkatan ekonomi kita pertumbuhannya kan minus Pak, minus 2,98 akibat sebelum COVID sudah kurang bagus ekonomi kita. Ditambahi COVID jadi turun. Dulu sebelum COVID nggak minus, 5 justru pertumbuhan kita bagus. Tapi begitu kena hajar COVID turun langsung minus. Nah, jadi dengan minus itu pertumbuhan tidak ada pertumbuhan, ya kemiskinan bertambah, pengangguran semakin terbuka di situ. Tentunya untuk menyikapi ini kita perlu bersama menyamakan persepsi bahwa nanti bakal ada suatu kebijakan, mungkin ini kita perlu diskusi, perlu menemukan Bang itu kebijakan yang memang jam ya untuk mengangkat orang nganggur tadi Pak. Bukan per orang kelompok-kelompok, tapi pengangguran ini harus kita selesaikan. Orang-orang kemiskinan ini harus kita selesaikan. Kita kalau cuma menyelesaikan 1.000-2.000 orang, gampang Pak. Ini kan ratusan ribu. Harus ada sinergi semua. Semua stakeholder dari perbankan, dari ini siapapun juga harus masuk dari Pemda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jember akan menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai salah satu langkah meningkatkan perekonomian. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hal yang biasa terjadi saat musim panen raya padi, harga selalu mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KTNA Kabupaten Jember akan melakukan pengawasan dan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan harga di tingkat petani tidak mengalami penurunan. Pada musim panen raya pada saat ini, harga padi kering sawah dipatok dengan harga Rp4.000 per kilogramnya. Bulog Coro melihat proses yang namanya pengiriman dari Koperasi KTNA Sejahtera di Gudang Coro. Alhamdulillah kita kirim 2 trek, kita sekitar 16 ton, kita juga bisa diterima semuanya. Alhamdulillah memang barangnya memang bagus, sesuai dengan SOP Bulog. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di hadapan puluhan wartawan, Misru, pemilik bahan peledak mengaku sengaja meracik sendiri bubuk mesiu di rumahnya di Dusun Curah Putih, Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, untuk dipasarkan di daerah sekitarnya. Per ons bahan peledak ini dijual seharga Rp10.000, sedangkan 1 kilogram dijual dengan harga Rp100.000. Seandainya tidak tertangkap, ia akan berhasil menjual 6 kilogram yang ia bawa sebesar Rp600.000. Misru sebenarnya mengetahui bahwa jual beli bahan peledak sangatlah dilarang. Namun ia mengaku terpaksa memproduksinya jelang Ramadan kali ini karena Misru kesulitan mencari nafkah akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, Misru juga menegaskan bahwa keahlian otodidak mencampur serbuk mesiu dilakukan hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk tujuan lain seperti jaringan terorisme. Sudah berapa tahun Pak jualan kok? Beda terutama. Kenapa pengen Pak jualan obat Pak? Kenapa nyari rezeki lainnya repot Pak? Di kena corona nih kan masih jual bereng yota. Jadi sebelum niatan kebayin apa pakai obat nih Pak? Oh anu karo biasanya yang kuyanana telasan kasar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa serbuk mesiu 6 kg, sumbu, timbangan, dan 1 unit sepeda motor nomor polisi P4935GW. 12
tahun 51 yang mana ancaman hukumannya 12 tahun kurungan. Selain untuk mercon, untuk apa saja yang pesan? Selain untuk mercon ya banyak gunanya Mas, namanya bahan meledak kan banyak, bisa untuk bondet, bisa untuk bom ikan, dan tergantung dari pemesannya untuk apa. Jadi nggak harus untuk meledak, tergantung dari pemesannya dia. Dipasarkan kemana aja nih? Sementara ini pengakuan dia di wilayah Semboro, Tanggul, dan wilayah Umbul Sari dan Mencong. Pemesan sama pelaku itu banyak yang kenal atau bagaimana nih? Cuma nggak kenal, jadi kebanyakan nggak kenal, hanya lewat informasi. Mencurigai seseorang yang berdiri atau duduk di pinggir sawah yang tidak ada kerjaannya. Jadi logikanya mereka itu tidak melakukan tanian atau apa sebagai petani, tidak, hanya kita curigai, kita tanyakan dulu KTP-nya, domisili di mana. Setelah itu kita lihat di badannya ada sebuah celurit, ya, celurit, terus kita juga melawan kepada ledak. Jadi memang kita pada tanggal 29 hari Senin kita melakukan penangkapan pada seseorang yang bernama inisial MS di pinggir sawah Sidomekar, yang diduga menjual, memiliki, menguasai bahan peledak. Sebelumnya pelaku tertangkap di persawahan Dusun Besuki Sidomekar, Kecamatan Semboro. Polisi yang sedang berpatroli mencurigai pelaku yang ternyata membawa senjata tajam. Setelah digeledah, ternyata pelaku juga membawa bahan peledak. Dari Semboro, Sugito, Jember, 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang dilakukan di Gereja Santo Yusuf, dipimpin langsung oleh Wakapolres Jember, Kompol KD Ari. Unit Sabara Polres Jember langsung menyisir seluruh bangunan dan sudut ruangan Gereja Santo Yusuf. Sterilisasi dan pengamanan ini diharapkan bisa membuat nyaman jemaat Kristiani yang melakukan ibadah Paskah. Apalagi dengan adanya teror yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Makassar, pengamanan sangat perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi. Kami dari Polres Jember melaksanakan sterilisasi di Gereja Katolik Santo Yusuf di Kota Jember. Adapun kegiatan pada sore hari ini, kami dari pihak Polres melaksanakan kegiatan sterilisasi dengan menggunakan alat metal detektor dan satwa anjing pelacak, di mana tujuan kita melaksanakan sterilisasi ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan pelaksanaan perayaan Hari Raya Paskah. Sementara itu, Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Yusuf yang juga turut mendampingi sterilisasi mengapresiasi langkah Polri dan pengamanan ibadah Paskah. Selain pengamanan dari aparat, pengurus gereja juga membatasi jemaah yang hadir sebanyak 25% dari jumlah kapasitas gereja, serta memberikan barcode bagi jemaah yang akan beribadah di dalam gereja. Kami memang sangat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi gereja yang saat ini kita gunakan di masa COVID ini hanya 25% umat yang menghadiri perayaan menjelang Paskah, Kamis Putih. Hari ini Jumat Agung, Vigili Paskah dan Paskah. Jadi banyak umat yang tidak bisa hadir, mereka mengikuti streaming ya. Kami juga streaming juga melalui radio. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Libur pekan panjang yang bertepatan dengan perayaan Hari Paskah Natal, jumlah penumpang kereta api di stasiun kereta api daerah operasional 9 Jember mengalami kenaikan. Pelayanan tes genose COVID membludak meskipun ada aturan baru, yakni masa berlaku hanya 24 jam. Para penumpang dengan tujuan sejumlah kota seperti Banyuwangi, Surabaya, Yogyakarta mulai memenuhi stasiun kereta api dan sengaja berangkat sehari lebih awal dari masa liburan. Pada hari biasa jumlah penumpang ke segala jurusan hanya berkisar 2.200 penumpang dan saat ini mencapai 2.900 penumpang. Di masa pandemi COVID-19, pihak kereta api lebih ketat melakukan penerapan protokol kesehatan dan hal tersebut terlihat di pelayanan tes genose dan rapid antigen yang dipenuhi calon penumpang sejak pagi hari.
Mulai 1 April 2021 ini KAI Daup 9 Jember mengacu pada SE Gugus Tugas nomor 12 tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan nomor 27 tahun 2021, di mana masa berlaku Genos maksimal itu 1 kali 24 jam sejak diambilnya sampel. Kecuali namun tetap untuk rapid test antigen itu berlakunya 3 kali 24 jam dari diambilnya sampel. Untuk animonya seperti apa nih Pak? Untuk animo seperti biasa setiap weekend itu memang ada terjadi peningkatan ya, namun tidak signifikan. Memang sering terjadi antara weekend dengan weekdays itu terjadi sedikit perbedaan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna dengan agenda nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sempat terjadi interupsi dari anggota karena salah satu pimpinan tidak menandatangani nota kesepakatan tersebut. Namun salah satu pimpinan dari PDIP Agus Sofyan akhirnya menandatangani dengan disaksikan oleh anggota fraksi PDIP. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan jika ini adalah hal wajar dalam politik, ada pro kontra yang akan terjadi. Namun ia memastikan jika eksekutif dan legislatif tetap harmonis untuk menjalankan pemerintahan. Ia juga menambahkan sampai saat ini DPRD juga luar biasa, di mana mereka juga melakukan rapat siang malam dengan tujuan agar masyarakat Jember bisa merasakan APBD 2021. Oleh sebab itu, ia mengaku sangat menikmati dinamika yang ada saat ini. Menurutnya, kritik dan juga saran sangat dibutuhkan untuk membuat Jember lebih baik lagi. Saya senang sekali dan ini berjalan lancar tentang ada yang usul bagian dari dinamika demokrasi kita yang asik begini, dan kegiatan ini secara ini harus tetap kita teruskan. Dan tadi saya disampaikan teman-teman itu semuanya dalam koridor semangat untuk membangun, dan percepatan di sini nampak sekali semangatnya dari eksekutif untuk akselerasi segera melaksanakan pembangunan di Jember ini. Dari legislatif juga begitu, punya semangat yang sama, dan ini kita akan terus lakukan kegiatan ini. Setiap kita berkomunikasi akan lebih intens dan lebih terbuka kembali. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pimpinan DPRD dari PDIP Agus Sofyan enggan berkomentar soal tidak maunya bertanda tangan di nota kesepakatan tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Para pedagang daging ayam di Pasar Semboro dan Umbul Sari banyak yang pulang lebih awal karena penjualan sedang laris. Padahal harga daging ayam sedang mengalami kenaikan signifikan karena pasokan dari peternak mengalami keterlambatan ataupun kurang. 1 minggu jelang bulan suci Ramadan ini, harga daging ayam di Pasar Semboro naik dari Rp28.000 menjadi Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Pak, mendekati Paskah ini atau hari ini Pak, harga daging ayam berapa Pak? Harga ayam 35-34. Mulai kapan Pak? Mulai 1 minggu. Udah 1 minggu. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 28. Berarti ada kenaikan ya Pak ya? Iya Pak, kenaikan Pak. Ayam langka Pak. Begitu juga di Pasar Umbul Sari, harga daging ayam mencapai Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, atau lebih murah sebesar Rp2.000 dari Pasar Semboro. Saya jual 33. 33. Kemarin berapa Bu? Yang harian itu 32. Ya, udah naik 33. Berarti ada kenaikan ya Bu ya? Iya. Apa Bu, kira-kira penyebabnya naik itu apa Bu? Kekurangan ayam. Stok ayam. Oh, stoknya ayam kurang ya Bu. Terus ayam pasokannya dari mana Bu? Itu saya punya adik yang ambil. Ada lah yang ngantar. Oh, ada yang ngantar. Namun di Pasar Umbul Sari, sejumlah pedagang juga ada yang menjual daging ayam dengan harga Rp34.000 per kilogramnya, tapi hanya terjual 1 kuintal per harinya. Padahal sebelum terjadi kenaikan, bisa laku hingga 2 kintal per harinya. Sekarang harga daging ayam berapa Bu? 34.000. Kemarin? Kemarin 31. Sudah berapa hari naik ini Bu? Naiknya 4 hari.
Kira-kira Bu, kenaikannya sebabnya apa Bu? Sebabnya kekurangan ayam. Stok ayamnya Bu, Stok pasokan ayamnya ya? kurang ya. Satu hari habis berapa Bu? Satu hari habis 1 kintal. 1 kintal. Kalau kemarin belum naik tuh habis berapa? Belum Bu? naik 2,5 kintal. Tambah lebih banyak belum naik tuh Bu ya? Iya. Dari Semboro, Bulsari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.